baik, tepuk tangan buat kita semua, yuk. Woi, luar biasa. Bapak, perkenalkan nama saya Hari Sebagian. Ini dalam kira-kira 2 jam saya mau ajak bapak-bapak menjalani hidup lebih bahagia. Setuju, Pak? Berarti perubahan itu perlu ya, Pak ya? Siapa yang tidak bawa handphone? Bawa handphone? Kenapa, Mas? Ketinggalan. Oh, ketinggalan. Siapa namanya, Mas? Baik. Mas Pai. Mas Pai ini orang yang jujur, Pak. Suami yang handphonenya berani ketinggalan, itu tandanya suami yang jujur. Semua orang handphone kecuali Mas Pai ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang handphonenya tidak bisa SMS? Tidak bisa SMS, Pak? Gak ada pulsa malah yang masalah. Ada handphonenya nggak bisa SMS? Tidak ada. Artinya apa, Bapak? Ya, dunia berubah. Kalau kita tidak berubah, berarti apa yang terjadi? Kita yang diseret oleh perubahan. Ya, supaya kita mudah berubah, 1, 2. Oke, tepuk tangan buat Anda semua. Wes, mantap ya. Jadi Bapak, ayo kita berubah dengan cara menemukan kelemahan di atas modal. Senyum, angkat tangan semua. Baik, oke. Angkat tangan. Oke ya. Tolong ceritakan kejadian yang paling menderita dalam kehidupan Anda, Mas. Ambil senyum. Sambil senyum, susah. Mantap ya, oke, sip. Rekan-rekan, Mas Aan ini adalah orang yang jujur. Mari kita lihat wajah orang yang jujur ketika bohong dan wajah orang yang jujur ketika jujur ya. Mas Aan, apapun pertanyaan saya jawab dengan ya ya. Jadi, apapun pertanyaan saya jawabannya ya. Oke ya, contoh. Mas pakai celana hitam. Oke, lihat ke teman-teman. Mas Aan, Anda pakai celana hitam? Ya. Lihat wajah jujur beliau. Lihat gerak tubuh beliau ketika sedang jujur karena celananya hitam, boleh? Oke, Mas pakai kaos coklat? Ya. Atasannya gimana? Pastel. Nah, pastel perhatiin dia kalau lagi jujur, Pak ya. Oke. Mas pakai sepatu putih? Ya. Jadi kalau Mas Aan agak emosi, iya gitu. Dia sedang bohong. Kamu berapa toko hari ini? 30. Gitu kan? Oke. Mas pakai jam tangan juga? Jadi kalau jawabnya ya terbata-bata, tertahan itu sedang bohong ya. Oke Mas? Mas pakai baju putih? Ya. Matanya kedip-kedip betul ya? Nah sekarang tes terakhir Mas, jawab dengan jujur pertanyaan saya, tapi jawabannya tetap harus ya Mas ya. Mas Aan sudah menikah kan ya? Ya oke. Mas Aan pernah selingkuh? Iya, dengan teman sekantor Mas. Ya mohon maaf, pasar terbongkar rahasia. Mas Aan pernah selingkuh? Iya, dengan teman sekantor benar. Jadi rekan-rekan mulai sekarang mendingan kita hati-hati. Kenapa? Kenapa Pak? Jujur, nggak jujur pasti ketahuan. Kebaca, betul ya? Kenapa Pak? Tidak ya? Yakin. Mas sudah menikah? Sudah. Yakin istrinya setia? Kalau istrinya setia, yakin ya beliau tenang aja, nggak perlu nepal-nepal, betul Pak? Nah, yakin kalau dengan kegantengannya Mas Dedi, dia tidak akan selingkuh? Ya yakin sana. Jadi jualan yakin? Yakin? Jualan mobil yakin? Yakin? Naik lagi Pak dari 2.000 menjadi 3.000 karton? Yakin ya? Ya yakin, tindakannya yakin. Kalau nawari sesuatu yakin, kira-kira lebih menghipnotis ya Pak? Yang menghipnotis. Saya stay sedikit tadi yang
Yang Pak Edwin ya Pak ya, yang ABC ininya apa Pak? Kembangan. Ya, semakin rajin semakin enteng Pak. Semakin rajin semakin enteng. Makanya orang yang berat pekerjaannya itu adalah orang yang malas. Malas. Kalau gitu Pak, mau nggak pekerjaan kita lebih ringan, gaji tidak dikurangi? Caranya rajin, caranya semangat, betul Pak? Kan enak Pak. Mau nggak Pak pensiun tetap dapat gaji, tetap seneng-seneng, gajinya tetap mau? Mau caranya? Ya caranya cintailah pekerjaan kita, betul? Jadi kerjanya orang jalan-jalan. Tadi saya lihat di film tuh yang pakai koyo di sini cantik juga. Senang juga kan ngobrol gitu. Lah, kadang-kadang orang pengen ngobrol sama gadis itu tapi gak ada bahan kan. Kan lumayan nih ngobrol, saya nawarin relaksan kan. Oke, yang berikutnya pertanyaan kita yang diajukan, bisa nggak kira-kira relaksan menjadi nomor 1 di Indonesia? Itu pertanyaan masih kurang kuat ternyata. Gitu. Betul? Pertanyaan diajukan, kalau bisa kan ada pertanyaan juga. Tapi kira-kira ini, bagaimana caranya relaksan menjadi nomor 1 di Indonesia? Nah, kan langsung muncul kan di sini solusinya, kerjanya semangat, distribusinya dibagusin, availability-nya ditingkatkan, iklannya dibikin efektif. Kita begitu kan? Jangan Pak. Ini rumusnya gini. Orang kalau mengatakan hal baik pada sesuatu yang baik, itu bisa dinilai baik. Orang kalau mengatakan hal buruk terhadap hal baik, dinilai jelek. Ya. Orang yang mengatakan hal buruk terhadap sesuatu yang buruk, tetap dipersepsikan buruk. Orang mengatakan hal baik terhadap hal buruk pun masih bisa dipersepsikan sebagai orang yang mampu menemukan sudut pandang yang baik. Makanya dalam dunia politik Pak, kritikus, orang yang sangat sinis, sangat pedas, itu malah tidak jadi, betul kan? Coba ingat-ingat orang politikus yang ngomong kasar, tajam, mau maki. Apa yang terjadi kan? Walaupun yang diomongkan benar, yang terdeliver signal yang jelek. Jadi jualannya gimana Pak? Tetap antusias, manis, positif. Kita boleh ngomong, oh itu permen itu bagus, ini ada kelebihannya, kan gitu aja, betul? Dia adalah seorang wanita yang mau menerima cintaku, walaupun aku keadaan maupun wajahnya seadanya. Sebenarnya masih banyak lelaki lain yang mendambakan dia, tapi dia rela menderita hidup bersama denganku. Sepertinya wanita ini pantas aku bahagia. Ciri-ciri fokus on customer itu simpel ini. Apapun yang menjadi keputusan tindakan kita itu untuk kepentingan customer. Kalau ada bank ini ada teller ya, teller yang tugas itu kan. Kemudian ada TV. Kalau TV-nya maju ke teller, fokus on customer enggak? Dia pegawai, kemudian TV-nya diputar ke dia nonton. Sebentar Mas Ujang, sebentar. Sinetron lagi rame. Sebentar lagi rame. Sementara aku nggak sepi Allah, kamu ini cuma review coba gabung ya. Itu fokusan customer ya, ingat. Berarti Bapak mulai sekarang kira-kira Bapak mau nggak menyayangi customernya benar-benar tulus? Mau nggak? Kira-kira Pak kalau tulus dia membantu kita ya? Nanti Pak, contoh lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Foto otomatis. Selamat pagi, selamat pagi. Customer kita, assalamualaikum. Selamat pagi cik, selamat pagi. Sama. Foto otomatis. Jadi Bapak pulang dari sini, lain-lain banyak buah-buahan, kasih oleh-oleh tetangga depan rumah kita. Belinya jangan banyak-banyak, 100.000 aja Pak. Oh tambahin. Kan tadi udah yakin kalau berbuat baik balasannya baik, betul kan? 100.000 saja kan? Berarti nanti minggu beli oleh-oleh 100.000, kasihkan ke tetangga depan. Hari Selasa belikan Dunkin Donat 2 lusin. Betul ya? Hari Jumat kasih 10 reteng kopi kapal api. Hebat? Kira-kira balas tetangga itu? Yakin? Yakin balas? Yakin. Ada nggak kira-kira yang nggak balas? Ada ya?
Buat yang ada pesan saya, tolong tinggal rumah. Anda bertetangga dengan orang yang salah, Pak. Ya kan? Otomatis, Pak. Otomatis. Jadi kalau kita baik, belum dapat feedback, belum dapat respon, anggap itu apa, Pak? Investasi. Anda datang ke toko baru, belum beli, anggap saja waktu dan tenaga itu investasi. Jangan pernah mengeluh. Toko kering. Jangan ya, Pak. Oke. Yang pertama, psikologi pikiran. Yang kedua, fisiologi fisiknya. Kalau fisiknya bagus, optimal hasilnya. Contoh kalau duduknya benar, hasilnya optimal. Orang begini suruh mikirin kejadian paling menderita dalam kehidupannya, susah. Makanya anak kecil itu kalau naik suruh lihat ke atas ya, Pak. Kalau jatuh, ada cicak. Pecah kayak sini, Pak ya. Kepalanya mikirin balik, agak dengan, jangan terlalu nunduk gitu ya. Nanti mikirnya jelek-jelek. Benar. Ya kalau nggak percaya, Bapak pergi saja. Tidak ada pengemis yang bilang, bagi duitnya. Nah, pengemis gimana, Pak? Saya tutup, sehingga dia walaupun duitnya banyak nggak pernah bahagia. Kenapa? Fisiologinya sudah didesain untuk menjadi orang yang menderita. Ya, Pak? Tampil tegak. Bahwa musuh kita bisa kita taklukkan. Setuju? Mantap, tepuk tangan buat kamu lagi. Betul, jadi Bapak mau mencapai berapa persen? 100%, 200%, 300%? Ya suka-suka Bapak kan? Suka-suka Bapak. Kira-kira bagusan mana mencapai target yang jauh lebih tinggi atau pas? Kok pas? Pas itu bagus, Pak. Nah, oke, nanti kita bahas mengenai penerimaan. Yang bagus adalah ya setinggi-tingginya. Kenapa, Pak? Kenapa setinggi-tingginya bagus? Itu adalah diri kita. Bapak sadar nggak sadar bahwa pencapaian Anda itu di lingkungan dianggap ya itulah Anda. Rahmat ya, manusia 700.000. Siapa yang pernah putus cinta di sini? Ayo, siapa yang pernah putus cinta? Ngaku. Enggak, tujuh tangan belum pernah dapat pacar atau enggak? Pernah ya, Mas ya? Mas siapa namanya? Yang keras, Indra. Namanya Mas Indra. Mas Indra pernah putus cinta tahun berapa? SMA. Tanyanya Mas Indra, mengapa Mas Indra tidak bunuh diri? Ya, soalnya masih banyak cewek yang lain. Bukan. Tidak bunuh diri karena masih ada wanita lain. Berarti Mas Indra dalam proses berpikirnya adalah bisa membangun harapan. Setuju, Mas? Bisa membangun harapan. Kita lakukan aktivitas membangun harapan. Berarti kalau harapan itu harusnya jauh lebih baik, Pak ya? 700, Mas bangun harapan berapa? Singkatannya bangun harapan itu BH. Jadi Mas ingat BH semangat. Limitin. Bapak, semua manusia punya namanya horizon keyakinannya. Ada batasnya. Tapi orang-orang yang melejit adalah orang yang punya aktivitas menghajar naik terus. Ibarat orang naik tangga, Bapak, di tangga 1 kita bisa melihat tangga 10. Betul? Tidak bisa melihat tangga 11. Tapi setelah naik di tangga 2, kita mampu di tangga 12. Jadi supaya kita naik, tidak ada pilihan lain. Sales kita naik, nanti optimis kita naik. Kemudian kita bisa melihat, oh iya, bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih tinggi lagi. Betul? Nah, makanya banyak orang yang sudah nikah, nambah nikah lagi, sudah pede. Ya, dari 2 ke 3 itu rata-rata cepat. Dari 2 ke 3, tapi 1 ke 2 lamanya setengah mati, ya. Oke, yang berikut ada beda banget orang ini. Aneh nggak, Bang? Aneh, karena memiliki rasa takut di sana. Seharusnya sales lebih takut tidak dapat order daripada dimarahin customer, betul? Yang paling ngeri kan gitu ya. Jadi sales harusnya nggak usah pikir panjang-panjang lagi. Halo, telepon. Nanti dia marah. Nah sore aja deh. Kalau sore lagi enak dia. Ya sore deh waktunya pulang. Nggak mau? Yang keras lah. Yang keras. Iya betul. Spanyol, Barcelona itu juara karena menyerang. Betul. Maka Bapak kalau
menyerang saja. Istri marah-marah serang gitu kan ya. Benar kan? Itu mempertahankan yang kuat kan. Berarti kalau kita mau mempertahankan market share, apalagi memperluasnya, memperbesarnya, harus menyerang. Artinya menyerang untuk orang sales apa Pak? Setiap toko yang biasanya 6 renteng jadi itu nyerang. Kalau orang kemampuan belinya 10 renteng, kita sudah 7, kita jadikan 8. Berarti musuh kita hanya kebagian 2. Oke, Pak, sip. Jadi yuk, saya mau mengajukan satu konsep bahwa orang punya integritas atau tidak itu bukan dia atau tidak, tapi ada skalanya. Betul. Ya kalau ini udah nyambung ya siap. Kalau integritas 100, matanya cocok, hatinya cocok, mulutnya cocok, tindakannya cocok. Betul Pak? Semakin silahkan duduk. Pak SBY belum tentu ngasih uang, tapi ada kebahagiaan tersendiri. Oke, ya. Coba presentasi semangat. Sulit menyemangati salesman. Betul kan? Kalau yang presentasi ini semangat tadi. Ada Pak Victor, ada Pak Edi, ada Pak Cahyono. Semangat. Bisa menyemangati. Berarti Bapak nggak bisa jualan bagus kalau nggak semangat. Nah, tolong dijawab bigaton. Karena dia tidak akan bisa membahagiakan. Mas Didi kepengen saya demi kebahagiaan aku kepengen. Bisa nggak? Tidak bisa. Artinya apa? Ya sudah, kalau kalian membahagiakan harus bahagia. Jadi mulai hari ini latihan bahagia dulu. Ya Pak, kita bahagia? Setuju? Setuju. Cara bahagia itu simpel Pak. Tip pertama, pura-pura tak bahagia. Ya, 1, 2, 3, pura-pura bahagia. Teng. Senyumnya manis. Ya, bahagia kan? Ya, fisik kita sudah bahagia, hormon-hormon nggak tahu lah bekerja apa, sudah hormon-hormon bahagia. Ekspresinya ekspresi yang bahagia. Yang kedua, mudahkan syaratnya. Ya, Mas Didi, Mas bahagia nggak? Salam untuk bahagia apa Mas Didi? Saya akan bahagia jika punya uang banyak, ya terus sehat, terus istri setia, terus cantik, terus mertua sayang, ya, oke, warisan banyak. Mas Didi jadi susah bahagia karena syarat bahagianya panjang. Besok pagi kalau saya bangun tidur masih hidup, saya akan bahagia. Mas maju nggak apa-apa Mas, ya. Oke. Oke, 1, 2, 3, kurang. Maju nggak dapat apa-apa kok. Oke, sip. Nah, tolong posisinya begini Pak. Nah, tekuk. Tegukkan tangannya apa? Ya, lurus. Ya, udah. Sip, mantap. Ya, teguk. Tahan ya. Nah, sip. Rekan-rekan, teman kita akan adu kekuatan. Beliau ini adalah orang-orang yang pantang menyerah, satria putih. Betul, sudah terlatih. Oke? Jangan lurus, tapi tetap ya. Beliau akan bertahan. Kalau kuat sampai jam 6, akan sampai jam 6. Enggak peduli Pak. Terus ya Bapak kalau mau menyerah boleh gitu ya. Tapi tolong tahan sekuat-kuat, tolong jangan yang pertama ya Pak. Sekarang teman-teman ini di dalam kepalanya akan berpikir suatu proses berpikir. Nah, dia akan berpikir ini ngapain? Misalnya gitu ya. Nah, itu berarti berpikir yang melemahkan. Sekali saja kita pikir, kurang ajar aku dikerjain. Itu berpikir yang melemahkan. Dengkul saya semalam habis dipukul mundur istri saya. Itu berpikir ya melemahkan. Kaki saya pernah jatuh kecelakaan. Itu berpikir ya melemahkan. Kalau saya berpikir nama saya Dede, ini di depan para teman-teman yang banyak, aku akan bertahan, tak mau kalah dengan yang lain. Itu berpikir ya menguatkan. Mau menyerah masuk? Tidak ya, kasih tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih. Berat gak Mas? Berat ya? Capek? Berat? Yang membuat berat apa Mas? Yang membuat Mas berat cuman begitu. Kurang yakin, apa yang membuat berat? Rekan-rekan saya kasih tahu yang membuat berat beliau adalah begini yang membuat berat. Kalau begini berat gak? Berat. Begini itu artinya apa?
kita kerja setengah-setengah, berat Pak. Kerja harus setengah-setengah, berat. Mencintai istri setengah-setengah, berat. Betul? Yang membuat berat, kira-kira kuat berdiri begini tegak atau setengah-setengah? Kuatan duduk harus setengah-setengah. Oke, jadi rekan-rekan kapal api, apakah kita keluar dari ruangan ini besok akan menjadi petempur sejati, kesatria putih, setengah-setengah atau total? Setengah-setengah atau total? Kasih Pak ya, oke sip teman. Nanti salah satu cirinya yang ini kira-kira sudahlah. Apa Pak? Hati-hati, kalau ada orang ngomong sudahlah, itu adalah bisikan iblis. Bapak tahu iblis itu ucapan yang paling sering diucapkan apa? Tenang, masih ada waktu, santai saja. Betul kan ya? Bagi yang muslim mau sholat, tenang, masih ada waktu, santai saja. Mau ngejar saya, tenang, baru tanggal 3. Itu yang paling sering hati. Kalau ada orang yang bisa 120, tapi masih semangat adalah ada karena penerimaan dia. Saya nggak mau 120, aku pengen memecahkan rekor terus 180. Nggak mau berhenti kalau masih punya waktu. Itu masalah harga diri kita, betul ya? Mudah-mudahan teman-teman semua seperti itu. Percayalah Bapak. Jadi Bapak, orang baik pasti ada balasan yang baik. Kalau kita kerja yang baik, pasti Pak, otomatis. Tanya nih ke Pak Paulus. Saya nggak tahu, tapi tanya aja sejarahnya. Dari awal dulu kerja, pasti ada sebuah kebaikan sehingga orang nyampe ke atas. Betul ya Pak? Setuju Pak? Jangan diracunin dengan pikiran yang jelek. Waduh, dia jadi manajer karena menjilat. Pernah bilang gitu Pak? Pernah nggak Pak? Pernah ngomong gitu? Nggak, kalau ngomong nggak pernah. Pernah dengar ya? Bapak, ini rahasianya Pak. Bos yang baik, kalau dijilatin terus geli Pak. Nah, karyawan itu biasanya dibagi 4 ya. Hati-hati ya Pak ya. Bapak masuk di kapal api dites nggak orang-orang HRD? Tes ya Pak? Tes berarti difilter bahwa Bapak punya potensi. Setuju? Ya kalau punya potensi nggak diterima. Betul ya Bu? Betul ya Pak ya? Kalau tidak punya potensi tidak diterima. Nah, hati-hati Pak. Karena Bapak punya potensi, berarti cuma ada 2 lubang. Bapak bisa menjadi bintang atau troublemaker. Ya Pak, Bapak cuma punya 2 tempat. Jadi bintang atau troublemaker. Karena Bapak punya potensi. Bapak pintar, Bapak cerdas, Bapak punya banyak, punya kemampuan. Sehingga Bapak cuma punya 2 tempat. Sekarang pilihannya mau di mana Pak? Di mana Pak? Bintang. Berarti kalau bintang syaratnya adalah performanya oke. Jadi orang cerdas kalau performanya rendah, jadi apa Pak? Troublemaker. Kamu terlambat? Iya Pak, macet. Berapa? Wah, kalau ke Plaza Indonesia kan lewat Pancoran. Lah kalau ke Pancoran lancar. Besok terlambat lagi. Kamu terlambat? Waduh, nenek meninggal Bu. Nenek meninggal ya. Besok terlambat lagi. Belum kamu terlambat lagi. Nenek meninggal. Lu nenekmu berapa? 1. Kemarin kan mati. Oh ini mati suri Bu. Orang cerdas lah, ya terlalu cerdas. Dan kemarin kalau di Surabaya ada namanya Sobikut ya Bu. Dan Sobikut sampai Pak Bibi datang kemudian protes. Akhirnya ada anak sekolah itu di DO Pak waktu SD. Karena Pak sebenarnya cerdas tapi tidak perform. Akhirnya dia jadi salesman. Dia jualan apa? Apel. Kon apa Bu? Oh ini apel Bu. Oh apel. Apel apa? Apel matang. Itu apel matang. Kayak Angelina Sonda aja apel matangnya. Apel matang. Sampai di rumah Pak dimarahin suami. Kamu bodoh, apel matang itu hijau bukan merah. Kon, kamu hijau ya jadi salesman-nya. Kenapa Bu? Ini apel matang bukan, matangnya kan merah. Kalau gimana ndak malam Bu? Cuma 4 bulan tak laku sekali pun maki-maki ya. Mana ya? Kira-kira salesman itu nyenengin nggak Pak? Dia nggak nyenengin, dia pintar tapi malah senang-senang. Jadi aku nggak jadi beli apel. Aku beli semangka. Berapa nih? 9.000 sekilo. Loh kok mahal? Karena ini semangka tanpa biji. Oh, tanpa biji mah. Dia timbang 2 kilo 18.000. Sampai di rumah dibelah bijinya banyak. Wah kurang ajar. Kok kamu jualan? Nipu aku terus. Tidak lihat bijinya banyak.
Abu, baru kali ini saya jual semangka bonus kuaci marah-marah. Sukses gak jadi salesman, Pak? Enggak, jual buah tutup, Pak. Akhirnya dia jual ayam. Kan, kamu sekarang jual ayam? Iya. Berapa nih? 23.000. Wah, mahal banget ayam. 14.000. 23.000. 14. Jual mahal. 23. 14, Bu. Ibu ini memang keterlaluan. Tadi saya lihat ibu belum kemoceng 15.000, nggak ada dagingnya. Ya, tolong bayangkan, Pak. Ya, ada Pak di sini yang kayak sama ibu, Pak? Jawabnya pintar, performanya. Enggak, hati-hati, Pak. Anda orang berpotensi, berarti cuma ada 2 lubang. Laku nggak jualan ayam? Nggak laku, Pak. Karena dia saking semangatnya sudah dapat motivasi bahwa saya harus merubah hidupnya tanpa attitude yang benar, dia jadi nelayan. Wah, dan saking semangatnya, Pak, dari Bangkalan sampai Malaysia ditangkap pancing. Kok pancing? Anda mencuri ikan di Malaysia? Anda nggak nyuri. Nah itu di perahu banyak sekali ikannya. Saya nggak nyuri. Ini kan saya kejar dari Bangkalan. Berarti Bu, enggak ya? Nambah titik. Itu teman tangan dulu ya, thank you. Kenapa dia goyang, Pak? Ya diam. Jadi orang yang kena krisis itu adalah orang yang diam dan tidak berubah. Kalau misalnya Mama Tani, kalau tinju gerak kan? Gitu kan? Ya kita lagi, krisis. Lagi krisis. Lagi runtuh. Orang yang diam dan tidak berubah. Oke? Ya, jadi krisis ada. Next book, lihat klik dulu. Nah, kata Brian Tracy, change your mind and change your life. Kata Mel, oh no man, change your size and change your life. Ya. Kalau Obi tidak menjadi 3.000, Obi harus jadi berapa? 3.000 kata. Ya, change your size and change your life. Ya benar, Pak. Iya, Mas Bu, ini yang pelanggan begitu ya. Makanya nggak salah. Yang ke-12 baru. Apa yang terjadi? Kenapa kita lakukan itu? Itulah namanya kekuatan brand. Apa, Pak? Kekuatan brand. Jadi kapal api itu adalah brand. Karena brandnya sudah dibangun sangat kuat, proses belinya gampang dan cepat. Proses belinya gampang dan cepat. ABC itu adalah brand. Sudah pernah ngerasain terus. Bayangkan, Pak, kalau lampu merah ini mencela-mencelin, berkolusi dengan pebisnis peti mati misalnya. Kalau order sepi, lampunya diganti-ganti. Sini hijau, sana hijau, tabrakan, salesnya naik. Pak Mama percaya nggak dengan lampu merah? Tidak. Berarti Bapak, salesman itu juga punya brand. Pak Dede, Pak Ujang itu brand. Selain kapal api itu brand. Sekali Bapak bohongin customer, nanti mau dapat piring, nggak dapat piring. Pak Mama nggak percaya, betul ya? Jadi Pak, yuk kita lakukan mulai hari ini hal baik secara konsisten terus-menerus. Nanti kita akan menjadi brand yang kuat sehingga proses bisnis kita jauh lebih cepat. Datang 10 reteng, nggak pakai tanya-tanya lagi, nggak pakai dicicipin lagi, betul ya? Oke, setuju kan? Kamu lagi? Ya.